Gimana kabarnya teman-teman? Kali ini kita bakal ngebahas suatu kisah seru dari masa lalu yang mungkin belum banyak yang tahu. Jadi pas lagi bahas negara-negara hebat di dunia, kita pasti langsung kepikiran sama Amerika, Cina, atau Rusia kan? Emang benar, sekarang mereka jadi raja dunia. Tapi jangan lupa pesan Bung Karno, jangan lupakan sejarah. Nah, sebelum Amerika merdeka, sebelum Rusia mengusik Ukraina, atau sebelum Cina suka ngasih utang ke negara-negara berkembang, ada suatu negara yang tak kalah keren. Sampai-sampai orang Eropa harus cari benua baru buat imbangi kekuatannya. Nah, negara yang kita bahas ini namanya Kekaisaran Ottoman. Beneran deh, Kekaisaran Ottoman ini gak main-main. Mereka udah punya 3 benua dan pusat perdagangan dunia. Coba bayangin, gak cuma orang Turki, tapi ada Armenia, Jazirah Arab, Mesir, Libya, Tunisia, Bulgaria, Hungaria, dan masih banyak lagi wilayah yang terjaring di dalam kekaisaran ini. Luas banget ya. Nah, gimana sih mereka berurusan dengan negara-negara tetangga terutama yang ada di Eropa? Apakah mereka dianggap teman, musuh, atau malah punya trik khusus dalam diplomasi? Selamat datang di kuliah diplomasi teman-teman. Sebelum kita masuk lebih jauh, ada hal penting yang perlu kita tahu nih. Jadi, Ottoman ini gak main diplomasi ala negara biasa. Mereka tuh kekaisaran, beda banget sama negara-negara bangsa yang kita kenal sekarang. Mereka punya sistem kekaisaran yang bikin wilayah bawahan mereka memiliki kekuasaan sendiri dan gak ada identitas bersama di antara warganya. Nah, ini nih yang bikin diplomasi mereka unik. Di awal berdirinya, mereka gak terlalu ambil pusing sama diplomasi kayak Eropa pada umumnya. Mereka lebih ke sistem diplomasi ad hoc, yang artinya diplomat mereka bertugas sementara dan gak tinggal di negara lain. Jadi gak heran kalau Eropa pada berebutan mengirim diplomat ke Konstantinopel. Tapi seiring berjalannya waktu, terutama setelah Sultan Salim III, semuanya berubah. Militer melemah, ekonomi tertekan, dan mereka harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, di bagian selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang perubahan besar ini. Pada masa awal berdirinya Kesultanan Ottoman, terutama di akhir abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-15, negara ini mengalami perkembangan pesat dan berhasil memperluas wilayahnya melalui perang dan ekspansi. Meskipun Ottoman mencapai keberhasilan militer yang besar, fokus utama mereka bukanlah pada diplomasi, melainkan pada ekspansi wilayah. Ottoman menerapkan sistem diplomasi ad hoc yang dapat dianggap seperti Ottoman menerapkan sistem diplomasi ad hoc yang dapat dianggap sebagai bentuk diplomasi sementara. Diplomat Ottoman tidak menetap di negara asing dan hanya dikirim ketika diperlukan, terutama untuk negosiasi penting. Pada masa itu, pusat perdagangan dunia mereka di Konstantinopel membuat para duta besar Eropa bersaing untuk mendapatkan tempat di Istana Ottoman. Kondisi ini mencerminkan daya tarik dan pengaruh besar yang dimiliki oleh Kekaisaran Ottoman pada masa itu. Sistem diplomasi ini sangat erat kaitannya dengan kekuatan besar dan dominasi Ottoman pada masa tersebut. Dalam mengelola hubungan dengan Eropa, Ottoman memiliki sikap yang unik. Meskipun tidak memiliki duta besar di negara-negara Eropa, mereka justru menjadi pusat perhatian dengan negara-negara Eropa yang berlomba menempatkan diplomatnya di Konstantinopel. Kekuatan ekonomi dan geopolitik Ottoman memberi mereka daya tawar tinggi, bahkan memperlakukan diplomat asing sebagai tawanan, menciptakan apa yang disebut dengan diplomasi sepihak. Ini bukan hanya kebijakan yang menguntungkan Ottoman, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi Eropa dalam berdiplomasi, tanpa perlu menerima duta besar Ottoman di ibu kota mereka. Kisah diplomasi Ottoman di masa kejayaan Sultan Salim I membawa kita pada pemahaman unik tentang hubungan internasional. Dengan menerapkan diplomasi sepihak, Ottoman berhasil menjaga supremasi mereka tanpa mengorbankan kehadiran diplomat permanen. Keuntungan status sandera dan tawanan, serta penggunaan duta besar sebagai mediator dan sumber informasi, memberikan Ottoman keunggulan dalam negosiasi langsung. Keunikan sistem ini tidak hanya menguntungkan Ottoman, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi negara-negara Eropa. Pada akhir abad ke-18, kekuatan militer Ottoman mulai merosot. Senjata api yang dulu canggih menjadi usang dan armada laut mereka kalah saing dengan negara-negara Eropa. Tidak hanya itu, kehilangan monopoli perdagangan membuat ekonomi Ottoman tertekan. Penjajahan benua-benua kaya oleh Portugis, Spanyol, dan negara-negara Eropa lainnya membuat Ottoman terisolasi dari sumber daya penting. Dalam usaha mengembalikan posisinya, Ottoman awalnya berusaha menjalin diplomasi dengan Prancis, tetapi revolusi Prancis menggagalkan rencana tersebut. Pilihan kemudian beralih ke Inggris, namun upaya diplomatik juga berujung kegagalan karena sejumlah kendala krusial. Pelaksanaan kedutaan yang bersamaan dengan revolusi Prancis dan perang Napoleon menciptakan ketidakpastian yang menghambat upaya mereka. Ditambah kesulitan dalam merepresentasikan Ottoman secara efektif, minimnya dukungan pemerintah, dan keterbatasan biaya menjadi penghalang yang serius.
Perubahan paradigma diplomasi Ottoman bukan hanya mencakup transformasi struktural, tapi juga mencerminkan perubahan sikap dan strategi mereka terhadap dunia luar. Pada masa Sultan Mahmud II, terjadi restrukturisasi yang signifikan dalam organisasi pemerintahan, termasuk pendirian Kementerian Luar Negeri pada tahun 1836. Ini menandai langkah konkret menuju pembentukan diplomat permanen dan kehadiran yang lebih konsisten di panggung internasional. Selain itu, jaringan diplomatik Ottoman semakin meluas, tidak hanya di ibu kota utama Eropa, tetapi juga di kota-kota strategis lainnya. Departemen penerjemahan yang dibentuk pada 1823 menjadi batu loncatan penting, menyediakan pelatihan bagi calon diplomat dan mendukung proses komunikasi internasional. Kemudian, kemunculan telegraf pada tahun 1855 memberikan dukungan tambahan untuk mempercepat laju diplomasi Ottoman. Era ini menandai pergeseran penting dari sistem diplomasi ad hoc yang bersifat temporer menuju diplomasi permanen yang lebih terstruktur. Ottoman mulai memahami bahwa keberhasilan dalam arena internasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga melibatkan diplomasi yang efektif dan hubungan yang berkelanjutan. Melalui perjalanan sejarah diplomasi Ottoman, kita dapat melihat bagaimana perubahan kondisi internal, seperti lemahnya kekuatan militer dan tekanan ekonomi, mendorong adaptasi dan pendekatan diplomasi mereka. Era transformasi ini menandai sebuah babak baru dalam sejarah diplomasi Ottoman, di mana mereka terus berusaha untuk mempertahankan posisi dan kepentingan mereka di panggung dunia. Jadi, dari ad hoc ke permanen, Ottoman setidaknya mencoba menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan dinamika geopolitik.